Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syamelewati dengan NIM 11076-20243 dari kelompok 7 TBP ingin mereview film Teacher Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidya Naswa dari kelompok 7 TBP ingin mereview mengenai konflik dan keterkaitan film ini dengan teori belajar dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Baidowi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit review film yang berjudul Teacher's Diary. Pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan alur dari film ini. Film yang bergenre romance dan mengusung tema pendidikan ini dikemas dengan alur yang berbeda, yaitu mengisahkan betapa susahnya perjuangan seorang guru di dalam desa dan kisah cerita tentang dua orang yang belum pernah ketemu sebelumnya, tapi sudah saling merasakan rindu karena sebuah buku diary. Tidak seperti film cinta yang biasanya, pengemasan dan jalan ceritanya sangat bagus dan sangat inspiratif. Selanjutnya ada penokohan. Hal unik dari cerita ini ada dalam cara masing-masing tokoh saling jatuh cinta. Film ini menceritakan tentang pertemuan jodoh dengan cara yang unik dan secara nggak langsung menyampaikan sebuah pesan bahwa jodoh itu akan selalu satu vibrasi, artinya memiliki kesamaan satu sama lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menceritakan sinopsis film tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang tidak mempunyai pengalaman mengajar sama sekali. Tokoh utamanya adalah lelaki mantan atlet gulat yang bernama Song yang sedang kebingungan mencari pekerjaan dan memutuskan melamar pekerjaan sebagai guru. Pada saat itu lowongan guru tidak ada dan Song memaksa agar dipekerjakan, maka dikirimlah ia ke cabang sekolah SD di tempat terpencil dengan bangunan perahu yang terapung-apung di danau. Di saat yang bersamaan dengan itu terjadi flashback 3 tahun yang lalu yang menampilkan tokoh wanita bernamaan yang menjadi guru namun tidak disukai oleh kepala sekolahnya karena membawakan contoh yang tidak baik bagi muridnya karena hal sepele, yaitu tato bergambar bintang di sekitar tangannya. Dikirimlah dia ke cabang sekolah SD di tempat terpencil tersebut. Jadi pada dasarnya Song menggantikan An yang sudah berhenti mengajar di sana. Lalu tanpa sengaja Song menemukan buku harian yang ditulis oleh An 3 tahun lalu yang berisi tentang pengalaman An selama mengajar di sekolah tersebut, baik dalam hal pendidikan maupun curhatan tentang masalah percintaannya. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan amanat yang dapat kita ambil dalam film tersebut. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini. Salah satunya yaitu bersyukur dengan keadaan yang kita miliki, karena kita bisa bersekolah dengan mudah dan mendapatkan fasilitas lengkap. Tidak semua orang beruntung mendapatkan hal tersebut. Lalu kita juga harus selalu menghargai jasa guru, karena ilmu yang kita dapat hari ini adalah hasil kerja keras dari mereka. Lalu untuk bagian konflik, salah satu adegan dalam film ini adalah ketika guru An merasa kecewa dan bersalah atas murid-muridnya. Jadi ketika mengajar, ada murid bernama Chon. Di antara anak-anak lain, Chon inilah yang paling kurang semangat belajarnya dan berkeinginan untuk tidak sekolah lagi. Sampai ketika ditanya, apa nanti cita-cita dia menjawab, ingin menjadi nelayan seperti ayahnya. Karena dia tidak perlu susah payah belajar untuk menjadi nelayan yang hebat. Padahal, Bu An yang seorang guru untuk mereka berharap cita-cita muridnya lebih dari itu. Hal itu membuat Bu An terpuruk dan ingin menyerah. Saat ujian sekolah, Chon tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Ibu An yang mengetahui Chon tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian, mendatangi rumah Chon, dan disitulah alasan Chon tidak masuk sekolah
adalah karena tidak boleh sekolah oleh ayahnya. Di situ Ibu An benar-benar kecewa dan terpuruk. Dia pikir selama dia mengajar di sekolah apung, dia bisa membawa dampak dan perubahan pada anak-anaknya, terutama perubahan tentang masa depan mereka. Ibu An hanya bisa menangis dan berpikir kembali. Toh tujuan dia di sini hanya untuk mengajar, bukan mengubah masa depan mereka. Tapi akhirnya impian-impian Bu An yang belum tersampaikan selama mengajar di sekolah apung diwujudkan oleh Pak Song. Pak Song akhirnya bisa membawa kembali Chong sekolah dengan berbagai cara hingga ia mau sekolah lagi. Saat ujian akhir berlangsung, semua murid Pak Song lulus kecuali Chong. Pak Song membesarkan hati Chong dan ia mengatakan bahwa ialah guru yang buruk. Akhirnya Pak Song mengundurkan diri dari sekolah apung dan Ibu An kembali ke sekolah apung. Kembalinya Bu An, nilai anak-anak membaik dan lulus semua. Kepala sekolah apung sangat bangga kepada Bu An. Bu An yang mengetahui Pak Song mengundurkan diri dari sekolah apung mencoba mencari Pak Song kembali. Suatu hari Bu An pergi ke desa dan membeli ikan. Ia mendapat berita bahwa Pak Song mengirim surat untuknya, namun surat tersebut dihanyutkan oleh salah satu muridnya. Muridnya sudah membaca surat tersebut, menyatakan bahwa Pak Song akan kembali ke sekolah apung pada libur sekolah ini. Bu An merasa bahagia dan mengajak murid-muridnya bekerja bakti membersihkan kelas sebersih mungkin untuk menyambut Pak Song. Namun pada hari itu yang datang bukan Pak Song, melainkan mantan kekasih Bu An. Bu An sangat kecewa karena bukan Pak Song yang datang. Bu An menyerah pada keadaan dan kembali bersama kekasihnya saat murid-murid di sekolah kapal lulus. Saat perjalanan ke kota dengan kekasihnya, Bu An ingat sesuatu yang membuatnya menjadi guru, yaitu guru bukan hanya mengajarkan teoritis, tapi juga mampu memberitahu rasa yang tidak pernah dimengerti muridnya. Saat itu, ia menyadari bahwa ia dan kekasihnya tidak pernah saling mengerti dan membuat mereka tidak harus bersama lagi. Akhirnya, Bu An memutuskan untuk kembali ke sekolah kapal dan saat itu bertemu dengan Pak Song. Akhirnya mereka bertemu dan mewujudkan harapan-harapan bersama yang selama ini terpendam. Lalu untuk film ini, kaitannya dengan teori belajar dan pembelajaran yaitu pelajaran tentang peran tenaga pendidik. Salah satu kalimat yang dikatakan Bu An bahwa menjadi guru bukan tentang ABC dan 1, 2, 3, tetapi bahwa menjadi guru harusnya tidak egois, memiliki tanggung jawab secara moral dan material, memiliki kepedulian besar terhadap anak didiknya. Sekian dan terima kasih.